Hai Besti, Japan Edition with Cindy, apa kabar semuanya? Jika kalian ada rencana liburan ke daerah Fukuoka, aku punya rekomendasi tempat yang unik banget nih, seperti di negeri dongeng. Aku juga bakal jelasin hal menarik yang bisa kalian lakukan di sana, serta tips untuk berkunjung ke sana. Nah, kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum Village merupakan taman hiburan dengan image menyerupai pemandangan kota Cotswold, Inggris yang menjadi lokasi pengambilan film Harry Potter. Hutan yang berada di wilayah Cotswold dikatakan sebagai salah satu terindah di dunia. Dan Eufwing memproduksi Cotswold pun sukses membawa atmosfer fantasi tersebut. Misalnya nih, kalau kalian membawa burung hantu di tangan dan menggunakan jubah, kalian bisa merasakan bagai menjadi Harry Potter. Selain itu, pengunjung juga dapat mengambil foto kenang-kenangan dengan pemandangan dari dunia film ini sebagai latar. Nah, untuk oleh-oleh nih, souvenir dengan tema Alice di Negeri Ajaib atau Peter Rabbit dan teman-temannya dan sebagainya cukup populer. Di dalam taman bermain ini terdapat deretan toko kecil yang lucu. Bayangkan betapa asiknya nih berjalan-jalan sembari berbelanja di negeri dongeng ala Taman Inggris. Kalian pasti penasaran kan gimana sih awal mulanya desa ini terbentuk? Jadi, desa ini didirikan dengan inspirasi dari desa-desa pedesaan di Inggris. Para pendiri desa ini terpesona nih oleh keindahan dan pesona desa-desa Inggris dan ingin menciptakan suasana serupa di Jepang. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman yang unik yang memadukan estetik Inggris dengan keindahan alam Jepang. Nah, destinasi wisata ini dibuka untuk umum sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pariwisata di Eufwing. Desa ini dirancang dengan sangat detail untuk meniru arsitektur dan tata letak desa Inggris, termasuk jalan berbatu, taman bunga yang rimbun, dan bangunan-bangunannya yang indah. Desa ini terkenal dengan taman bunganya yang indah, yang dirawat dengan baik dan menampilkan berbagai bunga sepanjang tahun. Taman-taman ini menjadi salah satu daya tarik utama, memberikan pemandangannya yang menakjubkan dan tempat yang sempurna untuk berjalan-jalan santai. Nah, di sini juga ada acara musiman. Jadi, Eufwing Floral Village sering mengadakan acara-acara musiman yang menarik, seperti pameran bunga, festival musik, dan kegiatan budaya lainnya. Acara-acara ini menambah daya tarik desa dan memberikan pengalaman yang beragam bagi pengunjung. Nah, pasti kalian juga bingung kan, apa aja sih aktivitas yang bisa dilakukan di tempat wisata ini? Aku bakal info kalian. Yang pertama, kalian tuh bisa berbelanja di toko bertema dongeng. Jadi kan di desa ini memiliki banyak toko yang terinspirasi oleh dongeng dan cerita anak-anak terkenal seperti Peter Rabbit, The Little Prince. Nah, di sini kalian bisa membeli berbagai jenis oleh-oleh unik, termasuk barang-barang kerajinan tangan, mainan, dan pernak-pernik lainnya yang terinspirasi oleh karakter-karakter tersebut. Dan yang kedua, ada menikmati keindahan taman bunga. Jadi Eufwing Floral Village ini terkenal dengan taman bunganya yang indah dan penuh warna. Pengunjung dapat berjalan-jalan santai di sekitar taman, menikmati pemandangan bunga-bunga yang sedang mekar dan mengambil foto-foto yang menakjubkan. Dan yang ketiga adalah berinteraksi dengan hewan di kebun binatang kecil desa ini. Nah, desa ini memiliki kebun binatang kecil di mana pengunjung bisa berinteraksi dengan berbagai hewan lucu seperti kelinci dan hewan-hewan kecil lainnya. Ini adalah aktivitas yang sangat disukai oleh anak-anak dan keluarga. Dan yang keempat, kalian dapat mencicipi makanan, minuman di kafe dan restoran yang ada di tempat ini. Jadi ada beberapa kafe dan restoran di Eufwing Floral Village yang menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman. Kalian bisa menikmati kue-kue khas Jepang, makanan ringan, serta minuman seperti teh dan kopi sambil bersantai di suasana yang nyaman. Dan yang kelima, kalian bisa menghadiri acara dan festival musiman seperti yang tadi aku info tadi. Jadi di sini tuh kan ada acara musimannya. Jadi sering mengadakan berbagai acara dan festival musiman yang menarik banget. Jadi ini bisa termasuk pameran bunga, festival musik, dan berbagai kegiatan budaya lainnya yang memberikan pengalaman tambahan bagi para pengunjung yang akan berangkat ke sana. Lalu yang keenam, ada fotografi. Dengan latar belakang yang begitu indah dan pemandangan yang menakjubkan,
ini adalah tempat yang sempurna nih untuk fotografi. Kalian yang suka foto-foto, aku saranin berangkat ke sini ya. Baik kalian sebagai fotografi atau sebagai orang yang suka mengambil foto, karena kalian akan banyak menemukan pemandangan menarik untuk diabadikan. Dan yang ketujuh, ada belanja souvenir dan kerajinan tangan. Jadi selain toko-toko bertema dongeng, kalian di sini juga bisa menemukan banyak toko yang menjual berbagai souvenir dan kerajinan tangan lokal. Ini adalah tempat-tempat yang bagus nih untuk membeli oleh-oleh bagi keluarga dan teman-teman. Lalu yang kedelapan, ada mengunjungi Taman Kupu-Kupu. Nah, salah satu atraksi menarik di Yufuing Floral Village adalah Taman Kupu-Kupunya. Jadi, di sini pengunjung dapat melihat berbagai jenis kupu-kupu yang berwarna-warni dan belajar lebih banyak tentang siklus hidup mereka. Dan yang terakhir adalah menikmati arsitektur dan desain desa. Setiap sudut Yufuing Floral Village dirancang dengan estetik yang mengingatkan pada desa-desa di Inggris. Pengunjung dapat menikmati arsitektur bangunan, jalan berbatu, dan suasana yang tenang dan damai. Lalu aku bakal informasiin ke kalian yaitu tips berkunjung ke sini. Jadi waktu terbaik untuk berkunjung ke desa ini adalah pada musim semi dan musim panas. Soalnya kalian tuh dapat menikmati taman yang sedang mekar penuh. Nah, lalu cara menuju ke sini nih. Jadi tempat ini dapat dicapai dengan kereta dari kota-kota besar seperti Fukuoka dan Beppu. Stasiun Yufuing hanya berjarak singkat dengan taksi atau bus dari desa. Nah, kalau kalian menjelajahi kota Yufuing, selain tempat destinasi ini, Yufuing sendiri adalah kota yang menawan yang dikenal dengan pemandian air panasnya, pemandangan alamnya yang indah, serta atraksi budayanya. Jadi selain ke tempat ini, kalian bisa ke tempat wisata yang lain di daerah Yufuing ya. Sekian informasi dari aku mengenai Yufuing Floral Festival di Yufuing. Nah, untuk lebih lengkap kalian bisa klik link di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye!